ya, 14 abad. Bahkan kata para ahli sekarang sudah abad 21 ya, abad 21. Luar biasa Allah mempertemukan dengan 3 titik ya. Imam Muslim, Imam Bukhari di Asia Tengah, kita orang Indonesia di Asia Tenggara, Nabi Muhammad di Arab Saudi ya, di Mekah dan Madinah ya. 3 titik dihubungkan oleh Allah. Tentunya ini adalah kesengajaan dari Allah ya, ini rahmat dari Allah. 7,7 miliar manusia menghuni jagat raya, tidak semuanya berkesempatan bangun subuh apalagi baca hadis Nabi. Dan sekarang Allah telah memilih kita, the best choice for chosen people, pilihan terbaik bagi orang-orang yang terpilih. Semoga benar-benar kita menjadi hamba pilihan Allah. Amin. Kita baca sama-sama hadis ini, hadis riwayat Muslim ya. Baik, kita mulai dari An Abi Musa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa. An Abi Musa. Anin Nabiyyi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tuh kerennya orang tua yang rajin baca hadis. Setiap disebut nama Nabi pasti sholawat. Nah jadi kalau ingin rajin bersolawat maksudnya harus rajin baca hadis ya. Dan rajin sholat, karena di dalam sholat ada atahiyat. Di dalam atahiyat ada sholawat. Orang yang rajin sholawat, orang yang rajin baca hadis dan sering sholat. Ahli sholat dan ahli baca hadis itu adalah ahli-ahli sholawat. Sering kedapatan nama Nabi maka langsung bersolawat. Qala innal khazin al muslima al amina alladzi yunfidu warubbama qala yu'ti ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffara tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ilal ladzi umira alladzi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqain. Artinya hadis ini diterima dari Abu Musa. Informasi ini didapat dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Informasi ini didapat dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abu Musa. Meridhoi Abu Musa. Abu Musanya menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musanya menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur. Seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya atau atasannya. Dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna. Majikannya atau atasannya secara sempurna. Majikannya atau atasannya secara sempurna. Dengan segera.
dan dengan servis yang baik, dan dengan servis yang baik, pelayanan yang baik, pelayanan yang baik, maka bendahara tersebut mendapat pahala yang sama. maka bendahara tersebut mendapat pahala yang sama. Seperti orang yang bersedekah, yang mentransfer infak sodakoh, terkumpul di kas bendahara. Hadis riwayat Muslim. Nomor 1699. Nah, ini bagus sekali nih untuk organisasi KKG, MGMP, AGPA ya, kemudian PGM, IGRA, IGTK, PGRI, IGI dan sebagainya. Setiap organisasi kan suka ada bendaharanya. Sebelum mengangkat bendahara, kalau bisa PLDK dulu, pendidikan latihan dasar kepemimpinan. Lalu didiklat, di briefing dengan hadis Nabi ini. Luar biasa sekali. Sampai urusan bendahara saja, pemegang keuangan, ada hadisnya. Hadis itu adalah kata-kata Nabi, sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Saat Nabi berkata, didengar oleh Abu Musa. Abu Musanya lalu menyampaikan ke si A, ke si B, ke si C, sehingga akhirnya nyampe ke Imam Muslim. Oleh Imam Muslim ditulis, oleh ahli IT dibuatkan aplikasinya, dan akhirnya sampailah ke kita, orang tua dan guru zaman now. Pertanyaannya, siapa yang menakdirkan proses tersampainya takdir dari Nabi, proses tersampainya hadis dari Nabi ke kita? Siapa yang menakdirkan itu semua? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah kerja iseng-iseng atau sengaja? Pertanyaannya, kenapa kita terpilih berjumpa dengan hadis Nabi yang barusan? Kenapa tidak orang lain saja? Berarti ini adalah tanda, sign. Ini sebuah tanda betapa Allah sayang ke kita. Allah memilih kita di antara banyak manusia untuk berjumpa dengan postingan Rasulullah dengan status Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya, Ibu Bendahara, selamat. Ada Ibu Yeti, ada Ibu Aminah Johra, ada Ibu Pupu. Ibu Yeti, tolong jawab dengan jujur. Pernahkah Ibu Yeti menerima tugas dari Ponder untuk menyalurkan infak sodakoh kepada haknya, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada masjid-masjid yang terpilih, kepada kegiatan thalabul ilmi, kepada beberapa narasumber kehormatan dari luar? Pernahkah Ibu Yeti menyalurkan infak sodakoh? Ya kan, alhamdulillah pernah. Nah, Ibu Yeti berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, Ibu Yeti memperoleh pahala yang sama persis seperti sahabat orang tua yang telah transfer. Pertanyaan saya, pernahkah ada yang transfer dari Jakarta, Ibu Yeti? Pernah ada. Pernahkah ada yang transfer dari NTB, Ibu Yeti? Ada, ya pernah. Alhamdulillah. Bahkan pernahkah para sahabat penulis buku transfer 100.000, di mana yang 10.000-nya untuk infak sodakoh, Ibu Yeti? Ya, pernah. Nah, luar biasa. Niat pahala infak sodakoh jadi amal jariah yang pahalanya tidak terputus. Ternyata bendaharanya kecipratan juga ikut berpahala. Masya Allah. Jadi Ibu Yeti buat apalagi merasa minder ketika diberi SK tugas menjadi bendahara. Bukankah itu jabatan yang mulia? Ya, Kang Asep. Bahkan Nabiullah Yusuf alaihissalam saja setelah lama di pembuangan, diceburin ke sumur tua, lalu diperjualbelikan di pasar budak, lalu akhirnya dipitnah, lalu masuk penjara. Nabi Yusuf akhirnya jadi pejabat negeri Mesir sebagai bendahara, pemegang kas bendahara, pemegang kas negara. Mulia sekali jabatan ini. Cuma harus hati-hati. Manajemen keuangannya, lalu ke IT-annya ditingkatkan. Microsoft Excel-nya harus belajar terus. Kemudian Google Spread-nya itu harus belajar.
Kalau saya sarankan jangan terlalu mengandalkan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Sekarang mulailah hijrah ke Google Doc dan Google Spread. Saya yakin Bu Yeti telah banyak mengikuti pelatihan, terutama bersama Kang Asep. Bu Yeti telah belajar bagaimana mendesain video, bagaimana belajar Microsoft Excel, bagaimana belajar Google Doc dan Google Spread. Dan insya Allah pekan ini kita akan belajar juga akun belajar.id bersama Ibu Selvi. Ya. Jangan khawatir. Demikianlah hadis dari Nabi. Semoga para pemegang keuangan makin hari makin berkualitas, kemudian makin amanah dan makin ikhlas agar pahala kebaikannya tidak tercecer berantakan, tapi terwadahi untuk nanti modal di akhirat sebagai pembela di penghisaban yaumil akhir, memudahkan kita masuk surga, memancing rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Buah mangga, buah duku, mangga atuh. Demikian sebagai motivasi dan podcast hadis dari saya selaku founder dan host mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir. Jazakumullah khairan katsiran. Hari ini untuk kajian tafsir Quran dan ngajinya diopkan dulu, dan kita berjumpa lagi insya Allah nanti malam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzan aziman. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi tambahan, bagi orang tua yang ingin melek IT, segera diarahkan untuk gabung di grup Telegram. Bagi orang tua yang ingin berkarya membuat buku, dilatih dulu, dimotivasi dulu, lalu dikasih pelatihan ke IT-an seputar menulis, maka silahkan diarahkan untuk gabung ke grup Telegram. Mengajak aja itu sudah dakwah, kalau ajakannya kepada kebaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Sekali lagi saya menghaturkan mohon maaf atas ketidaksempurnaan penyajian pagi ini. Saya izin menutup ruangan ya.